Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi dengan channel Bolangin. Dan di video kali ini Bolangin akan mereview kekurangan serta kelebihan dari motor Suzuki Next Crossover ini, pemakaian driver ojek online yang sudah dipakai selama 3 minggu dengan jarak 1893 km. Dan langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang kekurangan yang pertama yaitu ada pada bagasi joknya yang sangat amat mungil ya, dengan kapasitas 4,5 liter yang hanya mampu menampung satu set jas hujan merek Axio yang berbahan tebal. Dan ini juga harus melipatnya harus sampai mungil dan sampai rapih banget. Kalau nggak rapi dan mungil, jas hujan nggak bakal bisa masuk. Apalagi Bolangin seorang driver ojek online ya, yang diharuskan membawa 2 jas hujan. Dan mau tidak mau, yang satunya itu digantung di gantungan ini depan ataupun diselipin di sini. Mungkin ini yang pertama yang paling Bolangin rasakan kekurangannya ya. Dan untuk kekurangan yang kedua ada pada tangkinya. Tangki motornya ini hanya berkapasitas 3,6 liter saja, yang dimana jika ditotal kurang lebih itu mampu menempuh jarak sekitar 140 sampai 160 km. Yang dimana berarti ya bisa dibilang sahabatnya SPBU ya. Baru jalan 100 kilo lebih dikit udah ngisi lagi ya. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu ada pada tarikan awalnya yang bisa dibilang cukup amat lemot ya, dibandingkan dengan kompetitor sebelah yang tarikan awalnya itu bisa satset. Tapi kalau udah di atas 40 kecepatannya, di atas 40 itu tenaganya ngisi terus gitu. Untuk mencapai 80, 90 ataupun 100 itu gampang banget. Mungkin itu aja ya bagi Bolangin kekurangannya ya, untuk kalau misalnya starter kasar dan juga standar di samping mesinnya masih hidup. Starter kasarnya tuh, standar samping mesinnya masih hidup ya. Menurut Bolangin sih ini bukan suatu kekurangan ya. Cuman kalau menurut pendapat kalian ini sesuatu kekurangan ya harap dimaklumin, karena kan setiap manusia itu berbeda-beda pendapat ya. Dan kita lanjut ya kelebihannya. Untuk kelebihannya yaitu Bolangin suka buat sama desainnya. Bolangin suka buat sama desainnya yang stang naked, terus bodinya yang bisa dibilang sporty ya, lancip-lancip tuh, warna merah hitam. Dan juga Bolangin suka buat ini sama bannya ini, ban dual purpose-nya. Ban dual purpose yang bisa dibilang cukup stabil di jalanan yang cukup rusak dan juga bisa di aspal. Dan juga Bolangin ini suka banget ya sama shock breakernya yang berwarna merah. Sama kalipernya warna merah juga nih, Bolangin suka banget ya. Dan untuk selanjutnya di sini Bolangin suka buat ini sama stangnya. Stang nakednya ini nyaman banget ya, dikarenakan dia tinggi dan juga lebar. Sebelumnya Bolangin menggunakan motor Beat selama 4 tahun ya untuk ngojol, dan juga pernah nyoba beberapa bulan menggunakan motor Scoopy tahun 2022. Itu rasanya jika jalan berjam-jam itu pegel banget nih di lengan dan punggung, itu pegel banget. Tetapi setelah menggunakan ini selama 3 minggu ya, motor Suzuki Next Crossover ini itu rasanya nyaman banget loh. Nyaman banget pokoknya, nggak lengan, punggung ataupun badan gitu nggak berasa sakit ataupun pegal gitu yang berlebihan ya.
Ini cuman kalian hati-hati juga ya, dikarenakan stangnya itu lebar ya. Jika nyalip-nyalip takutnya nyenggol mobil orang. Untuk yang selanjutnya ada pada ini dia. Speedometer full digitalnya. Di sini ada kecepatan, di sini ada bar bensin dan juga jam. Di sini ada total jarak tempuh, dan di sini bolanya sudah menyampai jarak tempuh 1893 dalam waktu 3 minggu ya. Dan di sini juga ada trip A yang kita bisa reset dan kita bisa atur. Dan juga di sini ada trip B yang sama ya, fungsinya seperti trip A. Dan di sini juga ada voltmeter ya, kita bisa mengetahui tegangan kelistrikan di sini juga. Dan di sini juga kita bisa melihat tanda dari lampu sen sebelah kiri. Di sini lampu sennya dipisah ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan juga ada tanda lampu jauh, lampu dekat. Yang bisa dibilang ini speedometernya cukup lengkap ya, dan layarnya juga cukup lebar. Namun kalau dari depan itu ataupun dari samping itu, dari depan itu seperti konde ya. Gede banget speedometernya. Mungkin kalau dipakein visor ya lebih cakep ya kelihatannya ya. Oke, untuk selanjutnya itu suspensi depannya ini. Jika kita melewati jalanan yang cukup rusak ataupun kerikil-kerikil gitu, entah kenapa kayak seperti ada kejut-kejutnya gitu loh di bagian depannya ini, kayak dep kayak ada peredamnya gitu loh. Mungkin bagi sobat yang sudah menggunakan motor Suzuki sejak lama ya bisa memberitahu itu ada peredamnya atau karetnya atau apanya gitu. Karena Bolangin bisa dibilang kurang paham ya mengenai motor Suzuki ini. Dan untuk yang belakangnya juga ya itu suspensinya Bolangin juga suka ya, apalagi jika berboncengan ini stabil banget pokoknya. Namun ada saatnya jika kita melewati apa ya poldur atau polisi tidur gitu yang cukup tajam, dan terkadang itu kejutannya atau membalnya itu terlalu over gitu, jadi motor agak sedikit goyang. Cuman ya nggak masalah sih ya. Dan selanjutnya itu ada pada deknya yang leluasa, yang tinggi, dikarenakan aki motornya itu ada di dalam jok ya. Jika motor Bolangin yang sebelumnya itu BET ESP 2019 itu kan akinya di depan ya, makanya dek motornya itu agak sedikit tinggi. Dan jika kita kakinya napak di sini itu seperti jongkok gitu ya, kakinya rata gitu, sama hampir rata sama stang. Kalau ini sih enggak, kayak agak miring gitu kaki kita, jadi agak bisa sedikit selonjoran lah ala motor Maxi ya. Dan oke deh, mungkin segitu aja ya penjelasannya dari Bolangin. Di sini Bolangin sih bukan yang mereview secara lengkap ya, cuman ingin berbagi aja kesan-kesannya menikmati atau menggunakan motor Suzuki Crossover ini selama 3 tahun dengan pemakaian seorang driver ojek online ya. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari Bolangin ya, Bolangin mohon maaf, dikarenakan Bolangin juga masih pemula ini menggunakan motor Suzuki Crossover ini. Oke, mungkin sekian ya dari Bolangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.